Ketenangan akan ada saat kita mempersilahkan Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hati kita. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami merasakan mujizat-Mu di pagi hari ini. Manakala kami membuka mata, kami melihat bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami menjalani hari ini. Kami percaya bahwa hari ini akan ada di dalam penyertaan-Mu, akan ada di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Bapa, lengkapkan hari ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami mendapatkan kemantapan, supaya kami kokoh dan tidak goyah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Wahyu pasal 3, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan demikian, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, membaca ayat ini lalu saya teringat bahwa ketika kita menerima tamu di dalam rumah kita, entah itu saudara atau siapapun yang berkunjung ke rumah kita, maka selama di rumah kita itu ada tamu, maka seluruh tema pembahasan kita adalah tema pembahasan seputar tamu yang sedang berkunjung itu. Tentu ketika ada tamu, kita tidak akan mungkin lalu mengerjakan hal-hal yang lain, lalu kita tidak mempedulikan tamu itu. Melainkan tamu itu akan menjadi seluruh pembahasan dari rumah kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara indah Tuhan Yesus Kristus berfirman di dalam ayat ini. Lihat, kata lihat mengajak kita untuk menyadari apa yang harus kita sadari. Tuhan Yesus berfirman, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Sebuah perenungan yang saya renungkan pagi hari ini adalah, mengapa Tuhan Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Saudara-saudara, mari kita renungkan. Seringkali Tuhan Yesus Kristus tidak benar-benar ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus penuh kerinduan untuk dapat masuk dan berkuasa atas hati kita. Karena kenyataan yang ada, seringkali Tuhan Yesus Kristus berada di luar pintu dan senantiasa mengetok supaya kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, mendapatkan kita, dan menjadi tema seluruh pembahasan di dalam kehidupannya. Firman-Nya menguasai kehidupan kita, menguasai hati kita. Saudara dikasihi Tuhan, jika demikian, maka benar ketika kita di dalam suatu hari kehilangan ketenangan,
kehilangan kekuatan, lalu muncul kekhawatiran, lalu muncul ketakutan di dalam diri kita, muncul perasaan berat di dalam menghadapi setiap persoalan. Mari kita renungkan, mungkinkah semuanya itu dikarenakan di dalam hati kita, di dalam rumah hati kita, pembahasan yang terjadi bukan pembahasan di seputar Tuhan Yesus Kristus. Hati kita dikuasai oleh permasalahan, hati kita dikuasai oleh persoalan, sehingga Kristus beserta dengan segala pertolongan dan mujizatnya ada di luar, dan kita tidak menyadarinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetok, Dia meminta perhatian kita, Dia bersuara agar kita mendengarkan suaranya. Lalu ketika kita mendengarkan suaranya, lalu kita mendengar suara ketokannya, lalu kita mengalihkan perhatian kepada Dia, Tuhan Yesus rindu kita membuka hati kita, mengizinkannya masuk, dan firman-Nya berkuasa atas hati kita. Firman-Nya menjadi pokok bahasan hati kita, sehingga yang tumbuh adalah kekuatan, yang tumbuh adalah iman, yang tumbuh adalah pengharapan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan Tuhan Yesus Kristus berada di luar kehidupan kita. Mari kita persilahkan Dia untuk mengambil hati kita, agar menguasainya dengan segala kasih, dengan segala perkataan, dan dengan segala pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah setiap saat kami mendengar suara-Mu, lalu kami mengizinkan suara-Mu untuk masuk ke dalam hati kami, supaya suara-Mu berkuasa atas hati kami lebih daripada suara-suara yang menakutkan dan membuat kami khawatir. Pimpin sertai hari ini Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.